Aku ada anak cantik. Hei. Mimi, Ma. coba bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Mega Bagus Lambang, ayah dari 2 orang putri, dan istri saya Irma Yudinawati. Untuk channel saya kali ini, saya akan berbagi banyak tentang AI atau Artificial Intelligence. Mengapa saya tertarik membagikan segala sesuatu tentang AI? Karena saat ini saya sedang berada di Belanda, sedang mengambil S3 atau PhD juga tentang AI, tentang Artificial Intelligence. Sebelum lebih jauh saya membahas tentang Artificial Intelligence, alangkah lebih baiknya jika kita memahami apa itu pengertian dari AI. AI yang dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, adalah sebuah ilmu bagaimana mengaplikasikan untuk bisa mendesain sebuah sistem, sebuah mesin, sebuah program yang bisa meniru kecerdasan manusia. Secara teori, AI mampu meniru apapun yang bisa dilakukan oleh manusia. AI saat ini sudah menjadi tren yang terus naik. Kalau penonton suka browsing-browsing di internet begitu, maka akan sering mendengar istilah Industry 4 atau Society 5, Industri 4 atau Society 5. Industry 4 adalah sebuah konsep yang berasal dari negara Jerman, di mana saat ini kita sedang memasuki era segala sesuatu yang bersifat otomatis, saling terhubung, dan serba cerdas. Jadi kita sudah tidak ada lagi yang namanya offline, kita harus ngetik sendiri, harus bawa hard disk komputer 1 GB, 2 GB, 100 GB, 1 TB, tapi segala sesuatu sudah online dan tidak ada lagi yang namanya kapasitas memori komputer. Jerman berusaha ingin mengembangkan sebuah sistem di mana segala sesuatunya serba otomatis tanpa ada halangan sedikit pun yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah proses produksi atau proses bisnis secara umum. Industry 4 lebih fokus kepada proses otomasi itu sendiri, sehingga terkadang di konsep ini manusia tidak begitu diperhatikan. Berbeda dengan Society 5 yang berasal dari negara Jepang, di mana mereka berusaha untuk mengakomodasi unsur manusianya, sehingga dalam sebuah sistem yang serba otomatis, mereka berusaha bagaimana mendesain agar dalam sistem yang serba canggih ini kita harus fokus kepada manusia atau pekerja sebagai penggunanya, atau dalam istilah asingnya sering kita dengar dengan nama human centered design, di mana kita harus mendesain segala sesuatu berpusat pada manusianya. Tujuannya adalah dalam lingkup yang serba canggih ini nanti di masa depan, kita sudah mulai masuk ke sana, adalah manusia merasa nyaman, merasa enjoy bekerja di situ, dan mereka bisa menikmati segala sesuatu yang sudah serba canggih di depan mereka. Saya ambil contoh misalnya ketika kita ingin beli sesuatu, maka cukup melakukannya di rumah.
Mungkin sudah ada saat ini. Tapi lebih canggih lagi, bagaimana jika mesin yang membelikannya untuk kita tanpa kita minta. Itu adalah salah satu gambaran dari Society 5. Selain itu, ketika kita ingin pergi ke kantor, misalnya naik Gojek kalau di Indonesia, atau naik bis, maka Gojek itu akan datang sendiri ke rumah, atau bis itu akan datang sendiri ke rumah tanpa ada supirnya, tanpa ada pengendalinya, dan datang di saat yang kita inginkan, jauh-jauh hari sebelum kita betul-betul menaiki atau menggunakan kendaraan tersebut. Konsep Society 5. Dalam hal yang lain, misalnya ketika kita beli sebuah produk online, maka produk online itu diantar bukan oleh orang, kalau dalam Indonesia oleh kurir yang kita sudah sering dengar ya, tapi diantar oleh sebuah drone misalnya. Apa itu drone? Adalah sebuah seperti robot yang bisa terbang yang mengantarkan barang kita dari tokonya sampai ke rumah. Sebuah konsep yang canggih. Walau demikian, secanggih-canggih apapun, dua-duanya baik Industry 4 atau Society 5 memiliki ancaman yang nyata. Sebuah ancaman yang kalau kita tidak pertimbangkan dengan baik, maka anak cucu kita akan terkena dampaknya. Kenapa anak cucu kita? Karena di saat ini, sepengetahuan saya, AI itu masih sangat muda, masih dalam taraf pengembangan begitu ya. Belum secanggih kalau orang gambarkan di film Terminator misalnya, mesin akan bisa mengambil alih dunia. Oh, itu terlalu berlebihan sebenarnya ya. Jadi AI ini masih sangat muda. Bahkan teorinya pun sebenarnya belum begitu jelas gitu, dalam artian belum baku. Teori terus berkembang, teknik-teknik baru terus ada, dan bahkan di kampus misalnya kurikulumnya juga belum pasti, karena saking berkembangnya teknologi, maka teknik AI pun juga semakin berkembang. Mari kita lihat contoh aplikasi-aplikasi AI yang mungkin penonton sering lihat, sering dengar, atau mungkin sering rasakan. Yang paling mudah adalah ketika kita bermain Facebook, di mana biasanya kita akan, ketika kita upload foto, kita akan menandai wajah teman kita satu demi satu. Nah, sekarang mungkin kalau teman-teman sudah lama pakai Facebook, ketika upload foto, maka secara otomatis Facebook bisa menandai siapa orang di foto itu, misalnya orang tuanya atau temannya dan sebagainya, otomatis tanpa kita suruh. Itu salah satu aplikasi AI. Aplikasi yang lain misalnya ketika kita menggunakan email, entah Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, dan lain sebagainya, dan ada spam masuk ya, atau junk ya, maka kita menandai itu sebagai junk untuk pertama kali. Terus seperti itu sampai suatu saat email itu bisa mendeteksi spam atau junk tadi tanpa kita suruh. Itu juga AI. Hal yang lain misalnya kalau teman-teman pemakai Apple ya, handphone Apple, maka sering ada, pasti sudah familiar dengan istilah Siri. Bagaimana HP tersebut bisa menerjemahkan suara kita ke dalam sebuah perintah, voice to commands. Selain itu juga ada Google ya, Google juga ada konsep yang sama, dimana sekarang juga canggih, bahkan sebuah operator Google itu bisa meniru suara perempuan. Jadi ketika seorang bertanya melalui customer service, maka yang menjawab itu AI dan bukan orang. Dan orang itu tidak menyadari kalau itu sebenarnya adalah AI, karena suara yang persis pada seorang perempuan, dan kecerdasan juga persis, cara menjawabnya juga sangat luas dan lain sebagainya. Contoh AI yang lain adalah kalau dalam handphone yang sering kita pakai, itu ada istilah yang sering kita gunakan ya, buka lock dengan jari, fingerprint sensor. Itu juga AI sebenarnya. Banyak sekali aplikasi AI. Kalau dalam bisnis misalnya, maka penonton bisa menggunakan data-data pelanggan sebelumnya untuk bisa menentukan apakah pelanggan ini memiliki potensi beli produk kita atau tidak. Atau jika menggunakan data-data yang tadi, ya, data-data pelanggan sebelumnya, kita bisa mengkategorikan
mana pelanggan yang royal, mana pelanggan yang irit, ya, mana pelanggan yang sedang-sedang saja dan sebagainya. Kalau dalam menariknya, kalau dalam perbankan kita bisa mendeteksi mana nasabah yang punya potensi untuk memiliki permasalahan kredit macet, mana pelanggan yang lancar-lancar saja bayar kreditnya. Itu semua juga bisa dideteksi dengan AI. Di face recognition misalnya, kita bisa membuka aplikasi di HP iPhone terbaru, kita bisa membuka aplikasi lock hanya dengan menggunakan Face ID, itu juga AI. Banyak sekali aplikasi AI di luar sana, dan bahkan segala sesuatu yang belum bisa terpikirkan saat ini itu juga bagian dari tantangan AI. Saat ini mungkin sering mendengar istilah self-driving cars atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir. Kita mengenal merek brand Tesla. Nah, Tesla Cars, mobil Tesla ini memiliki sebuah kecanggihan yang luar biasa, di mana dia bisa mendeteksi objek di depannya, mana jalan, mana orang, mana pohon dan sebagainya, mana rambu, sehingga ketika ada orang misalnya di depannya, maka mobil ini bisa mengerem secara otomatis. Ketika kosong, dia bisa berjalan sendiri menyesuaikan kecepatan yang aman. Ketika ada rambu lalu lintas, dia bisa berhenti tepat di dalam batas rambu lalu lintas tersebut. Walau demikian, Tesla ini masih dalam level 3. Ya, level 3 artinya dia hanya bisa berjalan dalam batasan tertentu. Ketika ada perempatan misalnya, maka mobil ini memiliki batasan, memiliki keterbatasan fungsi. Dan tentunya tidak bisa diaplikasikan di Indonesia karena kondisi jalannya berbeda. Ya, ada polisi tidur, ada Pak Ogah, dan lain sebagainya, sehingga sangat sulit untuk mengaplikasikan Tesla ke dalam kondisi perjalanan atau kondisi aspal dan sebagainya di Indonesia. Itu adalah salah satu tantangan AI. AI juga bisa digunakan untuk industri kreatif yang tentunya bisa menguntungkan secara bisnis. Saya ambil contoh misalnya ketika kita membuat sebuah karya batik tulis. Batik tulis biasanya dibuat dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa jauh lebih lama dari itu. Dan harganya mahal karena waktu pembuatannya juga lama. Nah, dengan AI kita bisa meniru batik tulis, bahkan bisa berkreasi. AI itu akan mengenerate atau membuat pola-pola tulisan tangan yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Dan proses pembuatannya juga tidak terlalu lama, mungkin misalnya dalam waktu 1 hari, karena sekarang sudah ada 3D printing, teknologi printing cap, sablon, dan lain sebagainya sudah semakin canggih. Jadi menggunakan teknologi yang ada dengan algoritma AI, maka kita bisa mendesain karya apapun dalam waktu yang singkat dan kualitas yang sama persis dengan karya-karya yang autentik seperti batik tulis misalnya. Dan tentunya yang tidak kalah menarik adalah kita bisa menjualnya dengan harga persis seperti harga batik tulis yang mahal. Atau dalam kasus lain misalnya, kalau kita berbicara di kota Jepara begitu ya, ada banyak hasil ukir di sana, maka AI bisa meniru ukiran dengan hasil yang bahkan mungkin jauh lebih rapi dibandingkan dengan ukiran tangan. Dan bahkan tidak perlu dalam jangka waktu lama dengan teknologi mesin CNC misalnya, mesin otomatis yang kemampuannya berbagai macam, bisa drilling, bisa milling, bisa membubut dan lain sebagainya hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Sebuah peluang dan sebuah tantangan. Jadi AI itu seperti pisau yang kalau kita menggunakannya dengan benar, kita bisa membantu banyak orang. Tapi kalau kita tidak bisa mensiasatinya dengan benar, maka AI bisa merugikan kita dan bahkan merugikan banyak orang. Tantangan yang paling jelas di depan kita adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Saya ambil contoh misalnya di Belanda
itu di bank itu pekerjaannya hanya sedikit. Saya pernah mampir ke bank itu pekerja cuma 3 orang. Dan terakhir kalau saya ke Indonesia mampir ke bank gitu ya, CS-nya sudah ada 2 atau 3, belum satpamnya, belum tellernya, belum orang-orang di belakangnya dan lain sebagainya. Kenapa di Belanda pekerjaannya bisa minim? Karena mereka pakai AI. Mereka sudah menyarankan dan mendorong pengguna perbankan untuk otomatis melakukan segala aktivitasnya customer service hanya lewat online dan lewat HP saja. Itu adalah salah satu terobosan. Dan belanja sekarang sudah tidak perlu pegawai, dalam artian kasir di Belanda, di supermarket di Belanda itu sudah ada kasir otomatis. Jadi cukup dengan scan barangnya, barcode, kita bayar, pulang. Kita akan jauh menghemat waktu, lebih nyaman bagi pelanggan, dan tentunya menghemat biaya bagi pemilik bisnis itu sendiri. Kenapa menghemat biaya? Karena tidak perlu membayar pegawainya. Nah, kenapa saya tertarik untuk share ini ke teman-teman, khususnya ke orang Indonesia? Karena saya dalam bahasa Indonesia mengajarkannya. Karena saya ingin orang Indonesia itu mengerti AI. Orang Indonesia sadar tentang pentingnya AI. Karena jujur ya, saya melihat Indonesia itu masih kalah jauh dari tempat saya berada sekarang. Dari sisi fasilitas tentunya ya, bukan orangnya. Saya orangnya sama, orang Indonesia pintar-pintar, jago-jago, hanya masalah opportunity saja. Yang terkadang jarang orang yang punya kesempatan untuk bisa belajar keluar, untuk bisa melihat dunia dan sebagainya. Tapi saya akan berbagi itu semua kepada orang-orang Indonesia, dan harapan saya dengan demikian SDM kita bisa meningkat, dan tentunya meningkatkan kualitas taraf hidup orang Indonesia, dan membantu pemerintah untuk bisa mensukseskan pembangunan, meningkatkan perekonomian, memutar roda transaksi bisnis, investasi dan sebagainya. Dan tentunya dengan berbagai teknik-teknik AI, saya harap teman-teman bisa mengaplikasikan semuanya ke dalam segala hal yang teman-teman ingin lakukan. Apapun profesi Anda, apapun keinginan Anda, dengan AI saya harap itu bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan Anda menjadi lebih baik. Demikian video perkenalan AI dari saya. Dan ke depan, sebelum teman-teman belajar bersama saya, kita akan belajar banyak tentang teknik, kita belajar banyak tentang programming, kita belajar banyak tentang konsep, kita belajar banyak tentang aplikasi. Saya minta teman-teman untuk mempersiapkan hanya 2 hal saja. Yang pertama adalah komitmen teman-teman untuk belajar, komitmen teman-teman untuk menginvestasikan waktunya untuk benar-benar fokus ke sini. Walaupun hal yang saya berikan gratis, tapi tanpa komitmen yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, untuk apa teman-teman belajar AI bersama saya harus jelas. Maka kalau tujuannya nggak jelas, effortnya akan kurang. Kadang-kadang karena gratis, malas ya. Tapi ingat, ilmu itu akan menjadi amal jariah teman-teman jika teman-teman sudah paham dan bisa memberikannya kepada orang-orang lain. Saya harap teman-teman bisa melakukan itu. Yang kedua, untuk bisa belajar AI, saya hanya meminta teman-teman untuk menyiapkan 1 buah komputer saja. Tidak harus bagus, cukup komputer yang biasa. Ya kalau bagus bisa lebih baik lagi. Jadi 2, komitmen dan komputer. Saya tunggu di episode selanjutnya. Semoga teman-teman masih semangat untuk belajar AI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.